Baik, berjumpa lagi, ketemu lagi bersama Pak Wukon. Tetap yuk nguri-nguri tradisi budaya Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman ya, ini relax, nyantai aja, ini sedang di rumah ini ya, meluangkan waktu Pak Wukon untuk berbagi ya, intinya yuk nguri-nguri tradisi budaya Jawa ya yang seperti biasanya. Nah, Pak Wukon itu ya membahas tentang bebudaning kapribadian manungso atau tentang etika perwataan agar kita selalu mendapat hidayah. Karena apa? Namanya perhitungan, selalu ngati-ngati tujuannya kita memperhitungkan hari yang baik ya. Di Pak Wukon itu semua hari baik, tapi untuk apa, untuk dibuat apa ya, karena manusia itu keperluannya itu sesuai ke kepentingan masing-masing. Contoh untuk mendirikan rumah, pernikahan, buka usaha. Nah teman-teman, pada hari ini ya, saya akan ya berbagi ya, tidak menggurui jenengan semua ya. Saya berbagi karena di era-era ya tahun 2021 ini ya, sedang kita negara bangsa menghadapi goncangan ya, kalau bahasa Pak Wukon pagebluk ya, wabah pagebluk. Intinya apa, yuk kita berbagi, sharing. Pada hari ini saya akan membahas ya, akan memberi informasi atau berbagi mengenai tentang kunci kesehatan ya. Kunci kesehatan ini yang berbagi, tidak menggurui Anda semua ya, insya Allah ya. Kita selalu saling mendoakan, insya Allah Anda semua dimanapun Anda berada, yuk kita selalu bersikap positif ya, kita hadapi dengan bersyukur. Nah ini nyantai aja teman-teman ya, ini berbagi. Saya mau membahas tentang bagian dari 5 aspek kehidupan. Di situ ada di 5 kehidupan. Hidup adalah pilihan ya. Manusia itu tujuannya ya kita nguri-nguri tradisi budaya Jawa. Itu kaitannya apa ya, kita hidup biar agar hidup kita itu sehat dan sejahtera. Sehat dan sejahtera itu bagian dari kalimat di 5 aspek kehidupan. Apakah di 5 aspek kehidupan? Di 5 aspek kehidupan, 1 adalah kesehatan, 2 tentang kesejahteraan, 3 tentang kekeluargaan, 4 tentang spiritual, 5 tentang sosial. Nah pada hari ini teman-teman ya, seperti kondisi yang penuh ujian ya, wabah pagebluk ya, bahasa Pak Wukon, saya di sini akan men-sharingkan, membahas tentang kunci yang pertama yaitu kesehatan. Nah teman-teman, yuk kita meletakkan ego, kita berbagi, kita sharing. Saya yakin semua manusia punya impian untuk sehat. Karena kita hidup ya, yang dituju adalah sehat. Karena apa? Sehat itu adalah aset yang paling utama. Harta benda yang paling berharga itu kesehatan. Nah semua orang punya impian. Jadi tanya itu, Mas kamu ingin nggak sehat? Semua orang setuju yang membahas sehat. Mungkin ya dari berbagi sharing Pak Wukon biasanya yang membahas perhitungan tentang hari. Nah di sini berbagi mengenai tentang kesehatan. Ternyata teman-teman ya, yuk kita berbagi. Ternyata kuncinya kesehatan ya, kita harus sadar. Karena di situ ada kalimat bijak yang sangat luar biasa, kalimat tanya, sadarkah Anda? Gitu. Karena apa? Ya, ada lebih dari 1000 macam toksin yang masuk tubuh setiap hari. Jadi ya menurut hasil survei ya, Badan Kesehatan Dunia WHO, World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia, ternyata ada 1000 macam toksin yang masuk ya, ke dalam tubuh manusia. Dari luar, dari internal, dan dari eksternal, dari luar dan dalam.
seperti itu ya, kita hanya berbagi ya, rileks nyantai aja ini, karena ya PAUKON itu tujuannya apa ya, ingin sehat dan sejahtera. Nah, ternyata kita harus sadar mensikapi diri kita ya, karena apa, ada ribuan macam toksin yang masuk tubuh. Pada tubuh kita ada ribuan, dari luar dan dalam, dari internal dan eksternal. Melalui apa saja ya, ini contoh dari pola pikir ya teman-teman. Yuk kita hadapi pikiran kita ya, kita rileks, kita nyantai, kita sering refreshing, sering belajar dari pola pikir masuk, termasuk meracuni ya. Kadang orang ngomong masuknya racun ke dalam tubuh manusia itu yang paling besar dari pola pikir. Tinggal mensikapi pikiran kita. Kalau kita sering mengeluh, susah, bingung, itu memasuki racun. Dan apalagi dari HP, radiasi, handphone, Android ya, itu sudah mengandung radiasi. Itu radiasi, ini hanya berbagi teman-teman ya. Dari HP, handphone, sehingga kita ya, banyak anak sekarang masih kecil ya, main terlalu tegang, main HP-an, itu juga pengaruh. Contoh aja kita kalau main HP ya, lama-lama kadang-kadang pening, itu juga bisa memasukkan racun pada tubuh kita atau toksin. Dari apa lagi? Dari CO2. Nah, dari CO2 ya, dari CO2 asap. Nah, itu kita di mana-mana ya. Makanya di hari semacam ini kita ya mengikuti program protokol kesehatan, kita taati aja. Karena itu juga salah satu untuk nanti ke sana arahnya, untuk mencegah CO2. Terus apalagi makanan. Contoh, makanan apa yang tidak diracuni? Itu salah satu ya masuknya toksin atau racun. Karena apa? Makanan yang bergizi-gizi, yang berlemak-lemak itu ternyata ya mengandung bahan-bahan sintetis atau buatan atau kimia, bahan pengawet ya. Dari kulkas itu dipengawetkan dan lain sebagainya. Apakah kita nggak boleh mengikuti? Ya boleh ya, nanti ada solusinya. Karena ini berbagi teman-teman ya, karena ini sedang ya booming di mana-mana itu, apalagi di daerah saya ini ya sering ya, terjadi ya. Banyak orang-orang meninggal di dunia bahkan karena wabah corona itu. Yuk kita mengingatkan pada diri kita, patuhi protokol kesehatan ya. Jaga masker, jaga jarak teman-teman ya. Ini saya nggak pakai masker karena ini saya sedang sendirian di rumah meluangkan waktu berbagi ya. Karena tujuan PAUKON itu mengarahkan yuk kita berbagi lewat online ya. Karena manusia itu semua punya kelebihan dan kekurangan. Yuk saling kita itu mensupport, saling antusias, semangat tuh. Makanya kita harus mensikapi diri, harus sadar. Makanya kalimat bijak, sadar keanda. Wah ya, yuk kita sadar menyadari bahwa kita itu di mana-mana dikejar-kejar dengan racun. Nah, itu makanya hasil survei ya, ini saya membaca buku ya dari perusahaan yang namanya herbal yang sangat luar biasa, TNC itu mempunyai ya, ternyata ya hasil survei WHO ya, di dunia itu ternyata dibagi menjadi 3 bagian. Orang-orang yang betul-betul sehat itu hanya 5% yang peduli dengan kondisi ya, kesehatan. Nah, di sini PAUKON ya, berbagi mengenai tentang kuncian kesehatan. Semua orang ingin sehat, iya setuju, tapi yuk kita berbagi. Nah solusinya apa? Kita semua kok ada racunnya. Solusinya yuk kita nguri-nguri tentang badan tubuh kita. Bagaimana caranya, solusinya untuk cara kita berjuang untuk sehat? Kita harus sering bersyukur, berdoa, menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Ayo kita dunia hadapi dengan senyum. Jangan lupa dengan pola olahraga ya. Ya zaman dulu itu ya, seperti saya masih kecil itu nggak ada ya radiasi radikal, itu belum mengenal ya. Bisanya hanya bermain sepak bola ya,
angon seperti itu, ngarit. Jadi belum yang dimakan masih seperti singkong. Nah sekarang sudah makan seperti itu. Makanya solusinya yuk kita mensikapi bahwa semua itu biang keladinya diri kita. Dari makanan tadi sudah dibahas, semua itu mengandung racun. Untuk memperjuangkan untuk kita itu kalau ingin sehat ya tadi, yuk kita olahraga dengan cara apapun, olahraga ya seperti itu, olahraga yoga, olahraga fisik dan lain sebagainya. Itu antara lain untuk solusinya. Karena semua itu yuk kembali pada sikap diri kita. Kalau kita selalu positif, ya belajar, sering berbagi, selalu kita akan diingatkan dengan kesehatan. Karena makanya manusia tidak bisa hidup sendiri. Semua ada solusinya. Makanya teman-teman mohon maaf ini saya nggak pakai masker ya karena ini saya sedang sendirian. Makanya yang penting salah satu solusi untuk meraih kesehatan pada tubuh kita yaitu kita sering olahraga, makanan-makanan yang bervitamin, ya, olahraga, yoga, sembahyang itu termasuk detox, mengusir racun seperti sholat, puasa. Juga di Pawukon itu muri-muri memperhitungkan itu sebetulnya ya tujuannya ingin manusia itu semua punya impian sehat dan sejahtera. Dan pada hari ini teman-teman, saya hanya berbagi mengenai tentang kalimat dari 5 aspek kehidupan. Yang pertama yaitu kesehatan. Solusinya ya pada diri kita. Nah, manusia itu sebetulnya mau sehat, ya, mau sakit, sudah ada tanda-tanda. Ya semua orang ya semua ya bakalan mati, semua meninggal ya. Manusia itu orang hidup semua ya karena mati itu milik Tuhan, kita nggak tahu. Tapi kalau kita berbagi, kita sering ngobrol santai, apalagi sekarang lewat online banyak YouTube ya mudah. Nah, tanda-tanda orang sakit itu sebetulnya pada dalam tubuh manusia itu sebetulnya sudah ada dokter dari Tuhan. Ada yang memberitahu ya, contoh kita mudah lelah, obesitas, kadang ngombe, kadang banyak ya kita sering ya di luaran sana kita sering teman-teman kenapa kopi ya, oh saya paru-paru, saya lambung, saya nggak berani minum kopi. Nah itu sebetulnya petunjuk. Artinya apa? Yuk jangan ditahan, carilah solusinya. Solusinya apa? Ya makanan yang kesehatan, yang herbal, ya ramu-ramuan, olahraga, bersyukur, refreshing seperti itu. Itu salah satu untuk menanggulangi badan kita agar sehat. Obesitas, ya, penurunan fungsi, gairah, semangat menurun, rambut mulai rontok. Itu tanda-tanda, petunjuk, alarm, ya, alarm, tanda-tanda. Enggak ujuk-ujuk manusia itu, ya, ujuk-ujuk sakit enggak. Semua itu ada kode, ya. Sering gugup, sering kencing, ya, sering lupa, stres, sulit konsentrasi, susah tidur, itu adalah ya itu semua tanda-tanda, itu petunjuk dari Tuhan. Tuh, makanya teman-teman ini hanya berbagi ya, Pawukon berbagi mengenai tentang ya berbagi mengenai dilema kehidupan atau 5 aspek kehidupan. Memang setuju ya ada kalimat bijak, hidup adalah pilihan. Makanya semua itu tergantung pada diri kita. Kalau kita selalu ya kalau sikap kita itu selalu positif, insya Allah. Kalau kita mau belajar, insya Allah dapat petunjuk-petunjuk yang baik. Kalau sikap kita positif, ya meletakkan ego, kita saling belajar ya, insya Allah. Karena manusia itu Pawukon sering mengatakan yuk kita gesekan. Beras isoni putih krono gesekan. Jadi teman-teman ya apalagi sekarang ya yuk kita kurangi keluar rumah. Kita kalau keluar rumah ya kalau acara penting dan jaga kesehatan, masker ya, jaga jarak. Jangan lupa berdoa, cuci tangan. Itulah solusi untuk memerangi diri kita agar kita sehat.
Seperti itu teman-teman ya, itu tadi mengenai tentang di 5 aspek kehidupan, tapi saya mensaringkan tentang kunci yang pertama kesehatan. Ternyata solusinya yuk pada diri kita. Kita selalu positif, selalu antusias, selalu semangat, bersyukur, dan patuhi protokol kesehatan dari Bapak Pemerintah. Insya Allah semua itu Tuhan yang Maha Kuasa. Baik teman-teman, tadi Pak Ukon hanya berbagi materi tentang 5 kehidupan atau 5 aspek kehidupan, tapi mensaringkan tentang kunci kesehatan, karena sehat adalah harta benda yang sangat luar biasa. Baik teman-teman, apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Bila Anda suka, silahkan komen, like, dan share ya, dan subscribe agar kita mudah untuk berkomunikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.